Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Salma Fitria. I'm from 2C class and I make this video to finally examination communicative English grammar. And now I'd like to tell the material about information, reality, and belief, statements, questions, and response. Okay, the first is yes no question. Nah, yes or no question ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya itu hanya yes atau no saja. Jadi tidak ada kata-kata yang lain gitu. Kalau yes or no question itu ya jawabannya antara yes atau no. Seperti pada contoh, is the dinner nearly ready? If positive answer, yes, it is already. If negative answer, no, it is already. Lalu, selain itu, ada juga jawabannya yang sangat singkat gitu. Selain itu, ada juga yang sangat singkat sekali gitu. Seperti hanya yes saja, atau yes it is, or yes. Lalu untuk negatifnya, no, no it is not, atau no, atau not yet. And the second is where question. Question make who, where, when, and all. Jadi yang kedua ini adalah WH question, yaitu pertanyaan yang menggunakan kata-kata seperti what, where, when, why, how, atau yang lainnya. Seperti pada contoh, where are you going? Jawabannya, I'm going to the office. Atau what are you doing? Atau yang lainnya yang menggunakan WH question. Nah, perlu diketahui bahwa untuk WH question ini tidak terbatas gitu atau unlimited. Sedangkan yes or no question itu kan limited gitu ya, terbatas. Jawabannya itu hanya yes it is atau yes saja, no it is not atau no saja. Kalau where question ini tidak terbatas, jadi boleh misalkan jawabannya tuh panjang gitu, soalnya kan pertanyaannya itu bukan yes or no gitu. Kalau where question boleh misalkan I'm going to the office because bla 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 gitu, seperti itu. And the third is questions about alternatives. Another type of limited question is one which expects as an answer on one of two or more alternatives mentioned in the question. Nah, jadi yang ketiga ini adalah pertanyaan alternatif, yaitu sudah diberikan jawabannya gitu. Jadi ketika kita bertanya menggunakan question about alternative, di dalam pertanyaan itu sudah diberikan pilihan. Jadi ketika kita menjawab itu tidak usah menjawab yang lain-lain gitu. Jadi jawabannya itu sudah ada di pertanyaan. Seperti di contoh itu, shall we go by train or by bus? Nah, jawabannya itu hanya ada dua, antara by train atau by bus. Dan di sini jawabannya itu adalah by bus. Jadi tidak usah menjawab apa gitu yang panjang, karena jawabannya itu sudah ada di pertanyaan itu. Jadi kita tinggal pilih saja. Nah, ini yang disebut dengan questions about alternatives. And the fourth is questions with positive or negative bias. Questions with some, always, already, and all. Most yes, no question are neutral as between positive and negative replies and have any words like any, ever, and yet. Jadi yang keempat ini adalah questions with positive or negative bias itu bisa didorong negatif atau bisa didorong positif gitu. Biasanya question ini menggunakan kata some, always, already, atau yang lainnya. Kebanyakan dalam bentuk netralnya ini, baik itu negatif atau positif, menggunakan kata any,
any, ever, yet, atau seperti pada contoh ya, ini dalam bentuk positifnya. Did someone call last night? Tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan dalam bentuk positif itu menggunakan kata some gitu ya awalnya. Apakah benar bahwa seseorang menelpon tadi malam? Padahal jelas-jelas gitu sudah tahu kalau memang ada yang menelpon tadi malam, cuman hanya ingin memastikan gitu sekali lagi bahwa iya atau tidak gitu. Nah, dalam bentuk netralnya menggunakan kata any. Did anyone call last night? Yaitu menggunakan kata any untuk polite gitu ya, untuk polite-nya, untuk netral. Nah, untuk yang polite-nya harus menggunakan some jika dalam bentuk tawaran. Like contoh, it is customary to use some forms in making an offer. Nah, seperti contohnya, would you like something to eat? I expect you would. Di sini berharapnya itu akan berharapnya itu akan, padahal kita nggak tahu gitu si jawabannya tuh iya atau tidak gitu, tapi berharapnya itu iya, mau. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk yang pertanyaan question nomor 4 ini yaitu question berbentuk memastikan. Ketika question positif maka berharap jawabannya juga positif. Jika questionnya negatif maka berharap jawabannya juga negatif gitu. Jadi ini untuk memastikan gitu, memastikan bahwa iya atau tidak, seperti itu. Okay, the next is questions in statement form. You can strengthen the positive bias of a question by putting it in the form of a statement using the rising tone. Jadi, yang kelima ini adalah untuk memperkuat prasangka positif sebuah pertanyaan dengan memasukkannya ke dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan nada yang tinggi, seperti pada contoh, the guests have had something to eat, assuming in advance that the answer is yes. Para tamu sudah makan, padahal jelas-jelas dia itu tahu gitu bahwa memang para tamu itu sudah makan, tapi hanya untuk memastikan lalu dia bertanya tapi melalui pernyataan gitu, para tamu sudah makan gitu, dengan nada yang tinggi gitu untuk memastikan. Ini sama seperti yang nomor 4, cuman yang nomor 4 itu bedanya dalam bentuk question, jika yang nomor 5 itu dalam bentuk pernyataan. Nah, yang keenam ini adalah tag questions, request for confirmation. Tag question add to the end of a statement asks for confirmation of the truth of the statement. The answer expected is yes if the statement is positive and no if the statement is negative. If the statement is positive, the tag question is negative, and if the statement is negative, the tag question is positive. Like example, he likes his job, doesn't he? I assume he likes his job. Am I right? Nobody was watching me. Were they? I assume nobody was watching me. Am I right? Jadi, yang keenam ini adalah question tag. Question tag ini pertanyaan gitu untuk mengkonfirmasi gitu. Request untuk mengkonfirmasi. Apakah iya gitu atau tidak gitu. Jika statementnya misalkan positif, maka question tag-nya itu negatif, dan jika statementnya negatif maka question tag-nya itu adalah positif. Seperti pada contoh, he likes his job, doesn't he? Kenapa doesn't? Karena di dalam statementnya itu adalah positif gitu, maka question tag-nya itu adalah negatif. He likes his job, doesn't he?
dia menyukai pekerjaannya, benar tidak? Nah, seperti itu mungkin question tag itu untuk memastikan mengkonfirmasi gitu, mengkonfirmasi dari pertanyaannya itu. Nah, seperti ini misalkan, tadi tuh dia nggak masuk kampus, bener kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk question tag-nya itu mengikuti tensisnya, lalu contoh yang kedua, nobody was watching me, were they? Iya kan? Nah, seperti itu. If the tag questions has a feeling tone, the positive or negative bias is stronger, and the tag question may ask for routine confirmation of what the speaker already believes. The sentence is more like a statement than a question. It's beautiful weather, isn't it? You have met my wife, haven't you? Nah, jadi jika nada si question tag-nya itu rendah, itu tuh membuktikannya itu sangat kuat, iya atau tidaknya tuh sangat kuat gitu. Jadi si question tag ini pertanyaan yang rutin gitu untuk mengkonfirmasi, misalnya seperti yang tidak percaya, ini tuh iya enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi question tag itu pertanyaan yang berulang kali ditanyakan untuk mengkonfirmasi kebenarannya, mengkonfirmasi kesiapannya. Nah, gitu. Lalu, now there is a less common type of tag question for which both statement and question are positive. You have had an accident, have you? The conclusion which the speaker has arrived at from the situation, the tone sarcastic. Jadi ada the tone sarcastic itu kenapa? Karena dia menanyakan hal yang sangat sensitif gitu kepada orang itu. Nah, itu tuh tidak boleh gitu. And the next is negative questions. Yes, no question which contain a negative form to assume a negative answer. In fact, such questions have a mixture of positive and negative bias. Like example, haven't you had breakfast yet, Mary? Is it really true that you have not had breakfast? Seperti itu. Jadi ini negative question itu pertanyaan yang jawabannya itu negatif gitu atau tidak gitu. Seperti di contoh itu, haven't you had breakfast yet, Mary? Pertanyaannya kan sudah berbentuk negatif, berarti ya jelas kalau jawabannya pun negatif. Is it really true that you have not had breakfast? Berarti jawabannya no, yes, no, seperti itu. Can you drive straight? I thought you could, but apparently you can. Jadi berharapnya itu ya gitu, tapi ternyata tidak gitu. Tapi faktanya memang tidak gitu. Now, to the question, is not he here yet? The English answer no means he is not here. Yes mean he is here. Nah, jadi untuk question menggunakan is not he here yet. Jika jawabannya tidak, jawab saja he is not here, yaitu berarti tidak. Jika jawabannya iya, he is here, berarti jawabannya itu iya gitu. Dia ada. Okay, next, questions with more than one WH word. Jadi, yang ke-8 ini adalah pertanyaan yang menggunakan WH word itu lebih dari satu. Jika tadi di nomor berapa sudah saya jelaskan itu menggunakan WH word itu hanya satu. Misalkan jika bertanya apa, ya sudah what saja. Misalkan jika bertanya kenapa, ya sudah why saja. Tapi yang ke-8 ini kita bisa menggunakan WH word-nya itu lebih banyak gitu. Tidak hanya satu, tapi boleh dua. Seperti di contoh, how are you Tricia and where are you going? Lalu itu kan ada dua WH word, how dan where.
Nah, lalu Trisha juga jawabannya itu ya harus 2 gitu, karena pertanyaannya juga 2. I'm good, Salma, and I'm going to library now. Jadi jika pertanyaannya 2, maka jawabannya pun ada 2. And the next is polite questions. You can make a question more polite by adding please or by using an introductory formula like, could you tell me what's your name, please? Would you mind telling me your name? Please, could I have your address and telephone number? May or could I ask you if you are driving to the station? Jadi untuk yang ke-9 ini adalah pertanyaan yang sopan gitu. Nah, misalkan seperti kita mau bertanya sama orang asing gitu, atau orang yang baru dikenal, atau misalkan sama yang lebih tua dari kita gitu ya, kita pasti bertanya itu sopan kan. Nggak mungkin misalkan kita baru kenal tiba-tiba, "Hei, nama kamu siapa?" Nggak gitu kan, pasti sopan gitu. "Maaf, boleh tahu namanya siapa?" Nah, seperti itu. Boleh menggunakan kata please atau boleh menggunakan can, would, auxiliary seperti itu ya. May, atau yang lainnya, pokoknya auxiliary gitu. Would you mind telling me your name? Bisakah kamu memberitahu saya nama kamu siapa? Gitu. Atau misalkan mau menyuruh orang kan nggak mungkin tiba-tiba, "Tolong dong ambilin itu." Nggak gitu kan, pasti sorry, I'm sorry, can you borrow me that book? Nah, seperti itu. Jadi sopan gitu. Polite question ini pertanyaan yang menggunakan bahasa yang sopan. Okay, next. Responses to statements. Unlike a question, a statement does not demand a response, but in conversation, we often make a response to statement in order to express interest, surprise, pleasure, regret, and all, or simply to show the speaker that we are still attending. Jadi, untuk yang ke-10 ini, tidak seperti pertanyaan pada umumnya. Sebuah pernyataan tidak menuntut tanggapan, tetapi dalam percakapan kita seringkali membuat tanggapan terhadap pernyataan untuk menunjukkan minat, kejutan, kesenangan, penyesalan, dan lain-lain, atau mungkin hanya sekedar menunjukkan kepada pembicara bahwa kita masih hadir. Seperti pada contoh, I have just had a phone call from the travel agent. Aku baru saja mendapat telepon dari agen perjalanan. Jawabannya itu hanya yes saja gitu, karena ya emang harus menjawab apa gitu, karena ini kan sebuah pernyataan. Seperti misalkan seperti ini, aku tadi habis lari. Oh, nggak mungkin kan kita menjawabnya di mana, sama siapa, enggak gitu kan. Kalau misalkan buat merespon, kita juga pasti sering lah kalau misalkan teman kita, tahu nggak sih tadi aku ketemu sama itu. Oh, cuman gitu aja kan, atau nah seperti itu. Jadi singkat gitu, yang enggak harus panjang lebar gitu, cuman ingin merespon saja bahwa misalkan kita mendengarkan atau gitu, atau misalkan kita ada di situ. Okay, next. Short questions. Questions can be used as responses to statements when the hearer wants more information than has been given, like auto response. These questions are often shortened by omitting repeated matter. Example, the old lady's buying a house. When? Where? Why? Which house? Who, with, where to. Jadi ini adalah question yang jawabannya itu hanya pendek gitu. Jadi misalkan seperti kita mau kepo gitu, pengen lebih tahu gitu informasi dari pernyataan itu. Misalkan si Tui putus sama pacarnya. Wah, kapan? Kenapa? Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan banyak
pertanyaan, tapi hanya singkat-singkat saja gitu, tidak wah masa kapan emang, kemarin mah enggak gitu, tapi ingin tahu gitu. Kalau misalkan kita kepo kan pasti langsung wah di mana, kapan, sama siapa, nah seperti itu ya. Nah untuk yang informalnya itu seperti itu. Kalau misalkan yang formalnya bisa ditambahkan misalkan with whom, nah seperti itu. Such question can also be used when what the speaker says is not clear in some respect, where the meaning of definite words like this is not specific. Take a look at this. What? Nah, jadi tidak boleh gitu kalau misalkan dalam short question ini pernyataannya itu tidak jelas gitu. Kita mau kepo gimana kalau pernyataannya aja nggak jelas gitu. Not for a negative statement, use why not rather than why. Nah, untuk yang negatifnya itu menggunakan why not gitu jika pertanyaannya. Jika pernyataannya negatif, maka pertanyaannya itu menggunakan why not gitu. And the next, echo questions, request for repetition. We ask the speaker to repeat some information, usually because we failed to hear it, but sometimes also because we cannot believe our ears. Nah, untuk yang ke-12 ini, yaitu echo question, request for repetition, meminta untuk yang berbicara itu mengulang kembali pembicaraannya, bisa karena misalkan kita tidak mendengar atau kita tidak benar-benar yakin gitu apa yang didengar sama kita. Seperti contoh, switch the light off please. The light, kalau misalkan kita sering nih, kalau misalkan disuruh misalkan sama ibu, tolong beliin terigu dong. Hah? Terigu? Nah, seperti itu. Kita kan tidak yakin gitu dengan apa yang kita dengar, atau misalkan emang tidak terdengar gitu, atau memang telinganya yang bermasalah. He is dermatologist. What? Is he? He is what? Dia itu seorang dermatologist. Apa? Dia benar. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa request for repetition, beberapa cara gitu untuk meminta misalkan seseorang mengulang kembali apa yang diucapkannya gitu, atau mengulang kembali pernyataannya karena misalkan kita tidak mendengar atau kita tidak sure gitu about what we hear. Pardon, excuse me, sorry, what? I'm sorry, I did not quite hear. Follow what you said. Sorry, I did not quite get that. I'm sorry, would you mind repeating that? Atau saying that again. Itu untuk yang jadi itu ada yang polite sama ada yang impolite. Omission of information. We omit information which is already obvious from the preceding context. This country must economize if it's going to increase its property. Jawabannya itu I agree, absolutely, certainly not, nonsense. All these responses in some way lack the structure of a complete sentence but are acceptable in communication. Nah, jadi untuk yang ke-13 ini omission of information itu singkat gitu. Jadi dipersingkat, memberikan informasi tapi dipersingkat gitu, nggak harus panjang lebar, dipersingkat tapi intinya jelas gitu ke sana. Jawabannya pun tidak harus panjang lebar, bisa saja singkat-singkat seperti I agree, ya saya setuju, nggak saya setuju sih karena misalkan untuk kebaikan atau apa-apa gitu, tapi nggak cukup I agree aja, itu udah mewakili gitu. Another example, comments, perintah. Out with it. Faster, not so fast. Questions. More coffee? How about joining us? Slogans. Republicans forever. Exclamations. Goal. Good. Excellent.
You lucky boy, Sam. For you, silly boy. Alarm calls, help, fire. Jadi singkat gitu, tapi jelas. Biasanya ini tuh digunakan dalam berkomunikasi. Sometimes in casual speech, words are omitted from the beginning of a sentence, carry little information, such as a pronoun subject, and auxiliary verb. Example, beg your pardon. Wanna drink? No wonder he's late. Sorry, I missed you. Nah, ini tuh biasanya digunakan dalam communication yang informal atau yang tidak itu yang informal ya pokoknya. Misalkan tidak harus menggunakan grammar yang baik, tidak harus complete sentence gitu. Yang penting maksudnya jelas gitu, maksudnya ke situ. Seperti pada contoh beg you pardon, harusnya menggunakan I kan, I beg you pardon. Lalu wanna drink, harusnya itu kan menawarkan kepada orang lain, harusnya menggunakan do you wanna drink. Itu dalam formalnya. Kalau dalam informalnya ya langsung saja, seperti misalkan kita kalau misalkan ngobrol gitu sama teman, dari mana, enggak kamu habis dari mana, enggak seperti itu kan, langsung saja gitu, to the point, ke poinnya, enggak harus panjang lebar menggunakan kata-kata yang baku gitu, menggunakan kata-kata yang formal. No wonder he is late, harusnya kan no wonder it is late, tapi ini disingkat gitu, menghilangkan kata-kata, menyingkat gitu agar lebih singkat gitu. Jadi dihilangkan kata-kata yang formalnya seperti itu, tapi maksudnya tetap ke situ gitu. Tidak ada perubahan jika dihilangkan kata-kata yang itu, karena maksud dan artinya itu tetap sama. Sorry, I missed you, harusnya kan sorry, I miss you. In public notage readings, a noun phrase, nominal clause, or adjective phrase often stands on its own. Seperti contoh exit. Kita kan udah tahu bahwa exit itu keluar, tidak dijelaskan, tidak dijelaskan kan, tidak dijelaskan panjang lebar, hanya dituliskan saja exit, yang artinya ya sudah jelas itu keluar. Lalu di sini ada juga prohibition notage, no smoking, no entry, no parking. Tidak dijelaskan no smoking in this area because gini-gini, enggak kan, cukup no smoking saja, orang-orang tuh sudah tahu bahwa di sini tidak boleh merokok. No parking, tidak dijelaskan panjang lebar apa-apa gitu, enggak, cukup no parking saja, orang-orang juga sudah tahu bahwa di sini tidak boleh parkir sembarangan. Seperti itu. Jadi untuk mempersingkat saja gitu, tapi jelas gitu. Okay, that's all for me. I do apologize if I have many mistake. Saya berharap juga semoga ada manfaatnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.